Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim dan siapapun teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini, alhamdulillah, mari kita lanjutkan lagi nih karena keterbatasannya. Jadi ada di rumah kediaman kami sekarang. Insyaallah nanti akan kembali di musola insyaallah. Kita sudah melampaui satu surat Az-Zumar ya kemarin, yang cukup memberikan gambaran kepada kita ya, bagaimana bahwa manusia pun nanti akan terbagi ya akhirat pun akan terbagi, ketika di dunia pun terbagi ya, orang-orang yang mengikuti apa yang Allah kehendaki dan orang-orang yang menyombongkan diri terhadap risalah yang Allah berikan kepada di bumi ya. Kita masuk ke surat Ghafir ya. Surat Ghafir ini Makkiyah, jadi dia diturunkan sebelum hijrah. Dari namanya aja kita sudah melihat salah satu bukti kasih sayang Allah, yaitu Maha Pengampun ya. Ini disebutkan di surat ini. Surat Ghafir seperti disebutkan bahwa dia adalah Makkiyah, berarti tema-tema sentralnya memang pada akidah, pada penguatan seorang mukmin ya, mengikuti langkah Rasulullah SAW, mengikuti arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ juga disampaikan langkah orang-orang yang menolaknya. Ada beberapa tema di surat Ghafir ini. Di antaranya adalah tema bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa ini adalah Al-Quran adalah diturunkan dari Allah ya. Kemudian ada juga berita-berita ya, tema-tema mengenai orang-orang yang sudah terdahulu yang berusaha menghancurkan para nabi ya, ada Firaun dan sebagainya. Begitu juga nanti digambarkan serba berupa seperti dentangan-dentangan, ketukan-ketukan, berupa betapa kuatnya ketika Allah memberikan punishment, memberikan siksa ya, siksa dari Allah, kemudian kemalangan dari Allah kalau mereka tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa tema juga ada mengenai kehidupan diri sendiri. Di antara tema-tema tegasnya siksa Allah, ada juga bentuk-bentuk sampaian dari Allah bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia ya, memberi ayat-ayat Allah sebagai bentuk-bentuk dari bukti nyata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada bentuk-bentuk yang mengingatkan lagi, ditambah dengan khusyuknya para malaikat ya, kemudian berdoanya para malaikat untuk orang-orang mukmin supaya Allah mengabulkan hajatnya ya, mengabulkan keinginannya, termasuk mengabulkan niat mereka untuk menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi serba sedikit itulah gambaran mengenai surat Ghafir ya. Dan kalau dilihat berbagai lembaran ya yang di sini disebutkan, misalnya
al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, saat dimana semua manusia ya akan diberikan pembalasan ya, terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Kemudian juga disampaikan misalnya seseorang yang mendebat Fir'aun yang merupakan diktator pada zaman itu, yang pertama dilakukan dengan lembut lalu dilakukan dengan tegas. Ini kisah Musa yang belum disebutkan sebelumnya, bahwa ada orang yang menyembunyikan imannya lalu dia berhadapan dengan penguasa zalim. Kemudian ada juga ayat-ayat mengenai bagaimana gambaran ya, orang-orang yang berada di jahanam ya, yang akhirnya mereka terbuka matanya melihat kemusyrikannya tidak ada apa-apanya ya. Pada saat itu terbebaslah dia dari kemusyrikan dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang satu yang layak disembah, tapi sudah selesai. Waktu itu sudah tidak berguna lagi. Sampai dikatakan qalu awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala, sama seperti surat Az-Zumar di akhir-akhir kemarin ya. Ketika ditanya, emang enggak datang rasul ke kamu itu yang memberikan bayinat? Memang tidak hadir ke mereka, ke Anda? Mereka mengatakan bala, ya betul. Ya, suasananya masih mirip ya dengan suasana di surat Az-Zumar. Ya. Kemudian sampai dikatakan tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun, lalu dikatakan kepada mereka, mana yang sembahan-sembahan kamu itu yang membuat kamu itu menduakan Allah, mana ya, aina ma kuntum tusyrikun, mana, tidak ada ya. Kemudian Allah juga mengingatkan Rasulullah SAW di beberapa ayat-ayat terakhir nanti di surat Ghafir ini ya, fasbir inna wa'adallahi haqq, sabarlah engkau ya Muhammad dan orang-orang yang mengikuti engkau, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Mungkin sekarang mereka diktator, mungkin sekarang mereka menyombongkan diri, mungkin sekarang mereka punya kekayaan, kekuasaan, tapi itu lemah di sisi Allah. Itu yang kita mulai saja dari ayat pertama surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hanya Allah yang tahu ya. Ayat-ayat ini juga menandakan kepada kita bahwa ayat pertama ini permulaan surat-surat 7 lagi ya. Ada Hamim. Ada beberapa surat yang, dan ini menandakan juga pada kita bahwa Al-Quran ini disusun oleh huruf-huruf. A, ba, ta, alif, ba, jim, ha, kho ya. Huruf-hurufnya 1, 2, 3 sampai 27 atau 28 huruf hijaiyah. Mestinya kalau dia meragukan Al-Quran, coba Anda buat Al-Quran itu dari huruf-huruf yang Anda sudah kenal. Huruf-huruf yang Anda sudah kenal, coba dibuat. Ya, tantangan ini berlaku hingga hari ini dan hari kiamat tidak pernah ada yang bisa hingga hari ini. Jadi kalau Anda ragu dengan Al-Quran cuma huruf-huruf. Bagaimana Al-Quran bisa merubah dunia kalau dia tidak dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak huruf-huruf yang bisa disusun gitu ya, tapi tidak ada yang bisa seperti Al-Quran yang dijamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra dan kami yang akan menjaganya. Hamim.
Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah menurunkan Alkitab ini, ya Al-Quran, dari Allah. Al-Quran ini, Alkitab ini diturunkan dari Allah yang aziz dan yang alim. Bagian pertama ayat yang kedua disebutkan bahwa keyakinan bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Allah. Bukan kemauannya Muhammad. Bukan dikarang oleh Muhammad SAW. Bukan. Tapi ini dari Allah. Jadi ini bagian dari rukun iman kita nih ya. Bahwa mempercayai Alkitab, kitab-kitab. Termasuk kitab sebelum-sebelumnya yang Allah berikan di manusia. Pak, emang ada yang diberikan di luar manusia? Kita nggak tahu. Itu goib. Kita tidak perlu tahu dan tak perlu dipikirkan ya. Tanzilul kitabi minallah, dari Allah. Al-Aziz, Allah menyebutkan bahwa dia perkasa, bahwa dia akan bisa membalas semua hambanya, bagi yang taat dibalas, bagi yang tidak taat pun dibalas. Bahwa Allah perkasa, bisa menghancurkan seluruh kehidupan ini selain dia, karena memang dia yang menciptakan kehidupan ini. Ya, bahwa Al-Aziz ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nggak ada apa-apanya di mata Allah. Walaupun kita punya sekian banyak kekuasaan, sekuat-kuatnya kekuasaan kita memiliki berapa sih? Paling memiliki 3-4 negara ya, kalau dia punya negara ya, jadi raja atau jadi presiden. Tapi tidak ada satupun raja yang menyatakan bahwa seluruh bumi ini kekuasaan saya. Nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Kalau ada yang berani mungkin dikatakan orang gila ini ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, menguasai alam ini seluruhnya ya. Sekarang nih pergantian pagi ya, lebih nyata. Kalau di luar nih lebih nyata, lebih kelihatan ya, lama-lama semakin terang benderang ya. Tidak ada satupun makhluk yang menyatakan dialah yang menggerekkan matahari ya. Gak ada yang bisa menggerekkan matahari gitu, gak ada yang bisa. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan raja yang diktator itu ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan matahari dari timur. Timur sebelah sana, sana barat. Dari timur. Lalu coba kalau engkau mengaku Tuhan, terbitkan dari barat. Ya, fabuhital ladzi kafar. Sering saya ulang kata-kata ini supaya kita memandang bahwa matahari ya, bahwa matahari ini satu kekuasaan Allah. Kita berubah nih, bentar lagi akan semburat warna mulai dari merah dan sebagainya. Itu sudah mulai kelihatan. Itu sesuatu yang tidak ada manusia yang mengakui memiliki kekuatan untuk itu. Tapi masalahnya sering setiap hari kita lewatin itu gitu ya. Setiap hari jadi seolah-olah, padahal yang namanya menggerakkan energi yang demikian besar yang namanya matahari itu tidak terbayang bagaimana digerakkan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ya, bisa saja bumi yang demikian kecil ini digoncangkan nanti kan, idza zulzilatil ardu zilzalah ya, dengan kekuasaannya. Begitulah Al-Aziz. Zaman sekarang itu jadi tambah kelihatan itu. Artinya tambah kelihatan bukannya dulu nggak kelihatan, bukan. Sekarang diberikan lagi. Bagaimana Allah memberikan tsunami, memberikan lumpur hisap dan sebagainya, likuifaksi, memberikan gempa yang bermacam-macam. Ya, tidak ada satu bumi manapun yang selamat sekarang. Ya, apalagi Indonesia, sabuk api ya. Mulai dari Aceh sampai ke Papua itu isinya gunung api. Di tengah-tengah lautan lagi ya. Potensi tsunami yang ada terus. Di tengah-tengah aja yang jauh dan sebagainya ada gempa. Ya, ada hal-hal yang betapa di situ kita tak berdaya apapun. Sekali saja, kurang lebih berapa menit saja udah lewat ratusan ribu orang waktu tsunami Aceh dan sekelilingnya waktu itu. Begitupun gempa Palu yang membuat ada salah satu yang menenggelamkan rumah ya. Di tanah rumahnya itu bukan ditenggelamkan oleh air, tapi oleh
oleh lumpur ya, cairan, sehingga dia tenggelam. Jadi betapa Allah Al-Aziz, mudah sekali ya. Yang kedua, Al-Alim ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah juga mengetahui seluruh makhluknya. Keakuratannya, bahkan ukuran berapa perut kosong yang tersedia, yang perlu diberi rizki, Allah ada ukuran ya. Bahkan seluruh daun yang jatuh dari atas sampai ke bawah ya, Allah tahu. Illa ya'lamuha, diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terbayang oleh kita. Saya pernah nyoba juga itu, nyoba sama anak-anak tuh ya, berapa kali ada daun jatuh, dilihat sama dia, oh ada lagi, atau ada lagi di sebelah sana, ada lagi. Kebetulan beberapa kebun, jadi ada kebun, jadi kelihatan. Bagaimana dengan jumlah daun di seluruh dunia, di seluruh bumi ya. Satu RT aja kita nggak kebayang, nggak bisa kita ngitung. Ini satu RT ini, kebetulan RT sini banyak daun-daunnya, pohon-pohon. Allah tahu, jadi itu alim. Makanya disebut Allah tuh mengetahui yang keluar dari bumi menuju ke atas, naik ke atas, atau yang menuju ke bumi, ke bawah, naik ke langit atau menuju ke bumi ya. Yang keluar dari bumi naik ke atas, apa itu bentuknya? Ada uap, ada asap ya, ada yang turun ke bumi, ada hujan yang masuk lagi ke bawah, termasuk air hujan yang turun ke bawah, hewan-hewan yang berada di bawah ya. Kalau saya nanam kelor, ini kelor, cerita sedikit tentang kelor ya. Kelor itu kan bagus tuh ya, moringa kalau bahasanya kelor. Nah bagus tuh buat bukan ini ya, Pak Arfan nanam kelor ini banyak apa, nggak takut ilmunya hilang? Bukan, ini itu klinik. Kelor itu buat ngusir jin, itu klinik ya. Kelor sendiri banyak apa namanya, banyak kegunaannya lah ya. Saya juga kadang-kadang sering ngeteh ataupun masak kelor, itu enak juga tuh, kayak katuk gitu. Jadi kalau kelor itu biasa saya nanam kelor di Bogor ya, beda mungkin di tempat lain ya. Saya nanam itu 10 batang, kan tinggal ditancepin aja dia. Cuma beda dengan singkong. Kalau singkong ditancepin aja, yang penting ada air aja walaupun sedikit, dia akan tumbuh. Nggak usah ditancap, dilempar gitu aja tumbuh. Kata Pus ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, tongkat kayu jadi tanaman semua ya. Itu batang singkong. Tapi kalau kelor beda, kelor itu ditancap. Nah, saya tancap aja, biasa saya lubangin dikit, saya tancap. Ketika saya tancap itu, biasanya 1 dari 10 itulah yang hidup, sisanya mati semua. Pertama tetap ada ini, tetap ada apa? Tetap ada daun ya. Tapi setelah itu banyak yang mati. Lalu lama-lama layu dan sebagainya. Yang 9 yang mati ini, jadi sangat rendah sekali. Yang 9 yang mati, 90% yang mati ini, pas dicabut tuh ada rayapnya di bawah. Itu masalahnya. Ada rayap karena tinggi juga di sini, ingin rayap di sini. Karena bahan organik kan banyak ya. Biasanya rayap kan menyerang bahan organik. Nah, siapa sih kelor itu sedikit ininya kekuatannya untuk menahan rayap sedikit. Ada 1-2 aja yang selamat. Tapi saya nanam dulu. Nah, itu bisa bayangkan sama teman-teman, itulah alim. Ya. Allah itu mengetahui bahkan sampai sesuatu yang masuk ke dalam tanah, yang bergerak di tanah. Contohnya rayap. Nggak cuma rayap, ada cacing, ada jengking, ada ular lah, macam-macam. Begitupun apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya, Allah sangat mengetahui. Walisana wa syafatain, Allah menyebutkan lisan, 3, syafatain, 2 bibir. Itu juga disebutkan sama Allah. Betapa dia punya fungsi-fungsi yang bagi manusia sangat bermanfaat. Selain buat menelan, lidah juga buat ngomong, bicara ya. Orang yang lidahnya terpotong lebih sulit berbicara, atau terpotong tuh lebih pendek, itu lebih sulit bicara. Kok Pak Arfan tahu? Ya ada kan, kebetulan adalah orang-orang yang saya kenal agak sulit berbicaranya. Begitupun yang bibirnya bermasalah ya. Misalnya mohon maaf sumbing dan sebagainya, kan dia harus dioperasi dulu.
belum lagi disentuh mengenai hati, belum lagi darah, belum lagi penciptaan manusia. Begitu Allah mengetahui. Ya. Bahkan disebutkan di ayat sebelumnya bahwa Allah di surah Az-Zumar juga ya masih ya, Allah menciptakan kita dalam 3 kegelapan. Waktu zaman itu nggak kebayang apa yang disebut 3 kegelapan, yang 1400 sekian tahun yang lalu nggak kebayang kenapa Allah menyebutkan 3 kegelapan. Ternyata kegelapan perut, kegelapan rahim, kegelapan air ketuban dan sebagainya itu ditemukan belakangan aja ya, setelah ada pembedahan, ilmu ginekolog berkembang ya. Pembedahan maksudnya. Jadi kembali lagi itu al-ali. Nah, di sini Allah sebutkan dua sifat ya. Sekarang yang selanjutnya ayat yang ketiga. Mungkin nanti kita bisa kita pecah-pecah dulu nih, karena ada beberapa sifat-sifat Allah disebutkan di sini nih. Ya. Ayat ketiga, jamaah kamu takwa aslan rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini ya, menyaksikan, memantau, mungkin suatu saat diputar nanti. Mudah-mudahan salam dari kami, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita meniti jalan menuju ridhonya, sabar terhadap meninggalkan apa yang tidak Allah kehendaki, sabar dalam melakukan satu kebaikan, terus-menerus berinovasi, bergerak ya bersama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah, mengajak orang sebanyak mungkin menuju ke surga, termasuk paling utama mengajak diri sendiri. Jangan diartikan kita yang ngomong di sini nih bersih, enggak. Yang bersih itu cuma Nabi maksum, kita pasti punya dosa ya. Ini ayatnya suratnya pas nih Ghafir ya, kita berusaha untuk mendapatkan kesempatan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Ghafiriz dzambi ya, Allah mengampunkan dosa. Wa qabilit taubi, Allah memakbulkan atau menerima ya, taubat. Syadidil iqab, tegas, keras siksanya ya. Zitaul, mempunyai karunia rahmat. La ilaha illahu, tiada ilah selain dia. Ilaihil masir, kepadanya lah semua dikembalikan, tempat kembali. Tadi ada 2 sifat Allah yang disampaikan di ayat yang kedua, yaitu Al-Aziz dan Al-Alim ya. Sekarang ada sifat-sifat lagi. Yang pertama sifat ketiga berarti ya di surat ini. Ghafiriz dzambi, Allah mengampunkan dosa. Ya. Nah, ini penyemangat bagi kita ini ya teman-teman ya. Bahwa Allah mengampunkan dosa. Pak, dosa kita apa aja Pak? Banyak benar. Dari mata ada dosanya, dari lisan ada dosanya, dari pendengaran ada dosanya, dari tangan ada dosanya, bahkan dari faraj pun ada dosanya, dari kaki pun ada dosanya, dari kulit pun ada dosanya ya. Dan banyak dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan sejak kita balik misalnya. Allah di sini disebut Ghafiriz dzambi, Allah mengampunkan dosa, kecuali kemusyrikan ya. Kalau kemusyrikan begitu, dia tidak diampunkan, kalau itu nomor wahid. Tapi dosa-dosa yang lain diampunkan asal dia taubat dan tidak melakukannya lagi ya. Pengampunan dosa ya. La tai'asu mir rauhillah, la taqnatu mir rahmatillah. Ada 2 itu ya. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan engkau berputus asa dari ampunan Allah. Karena yang namanya dosa itu kan, apa sih kata Nabi dosa itu? Dosa itu sesuatu yang seperti titik
di kaca. Kaca itu ada titiknya kalau berdosa, kira-kira begitu. Semakin lama titiknya bisa nambah bisa nutup tuh, sehingga hati itu jadi tertutup dosa. Itu yang kata Nabi sebut bal rona ala qulubihim, itulah yang disebut ron dalam hati, dosa. Terus ada lagi disebutkan oleh Nabi, dosa adalah sesuatu yang engkau tidak enak dilihat orang lain, merasa tidak nyaman ketika dilihat orang lain ketika melakukan itu. Dosa tuh, makanya bisa dicek di hati kita tuh. Jadi cek hati ini adalah indikator dosa ya. Indikator dosa itu biasanya ada. Pak, tapi ada orang yang terang-terangan, Pak. Itu memang sudah tertutup beneran kali. Hatinya itu sudah benar-benar nggak ada lagi indikatornya di situ. Di Indonesia alhamdulillah ya sebagian ya paling kalau melakukan dosa tidak mau terang-terangan. Kalau ada yang terang-terangan udah gila itu. Ya. Udah nggak bener ya. Jadi ini yang disebut ghafiriz dzambi. Yang kedua, qabilit taubi. Allah menerima taubat. Langsung. Gak perlu pakai perantara taubat. Allah menerima hamba-hambanya yang sudah bergelimang dosanya. Apapun dosa yang dia lakukan, kecuali musyrik. Allah menerima itu. Datanglah engkau kepadaku. Ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa ujian hidup pada kita ini diberikan supaya kita ini memohon, menangis, mengharap kepada Allah. Nggak ada yang bisa menghilangkan ujian ini, menghilangkan ba'as ini. Wah, nanti ada kemalangan ya. Di sini ada cerita banyak tentang kemalangan. Kecuali Allah. Ya. Kecuali zat yang menguasai seluruh alam ini, yang menguasai bahkan tubuh kita. Kita tak punya kekuasaan apapun itu tubuh kita. Mata kita dikuasai Allah, otak kita dikuasai Allah, seluruh kaki kita dan sebagainya dikuasai Allah. Kita tak ada apa-apa, tak ada mampu. Gampang saja kalau Allah cabut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sebentar saja dicabut, selesai. Ya, saya pernah merasakan di telinga ada namanya jamur telinga, jamur kuping. Saya ngerasain dulu, mungkin kalau lagi ngebon dan sebagainya kadang-kadang suka nggak pakai cuci tangan, mungkin ngorek-ngorek begini, jamur di kuping ini. Kalau jamur tiram, jamur ini ya makan jamur di kuping. Dan beda dengan jamur di kulit gatal, kalau ini sakit. Kenapa sakit? Karena jamur ini membuat tekanan gendang telinga itu semakin kuat, jadi sakit, masya Allah. Ya. Waktu itu selama 2 bulan kenikmatan mendengar saya itu dicabut oleh Allah. Ini saya berpikir bagian dari teguran kepada saya ya. Bisa saja mendengar kata-kata yang gak enak atau apa gitu, atau bahkan ada dosa dari telinga ya. Ya, saya sadari itu bahwa ini adalah teguran juga buat saya. Selain teguran dari urusan sanitasi ya, higien gitu kan, kesehatan dan sebagainya. Selama 2 bulan. Dan 2 bulan itu bolak-balik ke dokter berapa kali gitu. Ditetes gitu. Terus diminum lagi, obat minum juga sama. Ada obat minum, ada ini tetes. 2 bulan. Jadi bisa saja Allah mengambil kenikmatan dari kita. Dan itu tanda sains buat kita ya, supaya kita juga tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya cukup dulu ya di 2 ini, mohon maaf saya potong ini ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.